Salam Guru Penggerak. Saya Jul Hamdi, CGP Angkatan 1, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menerapkan prinsip budaya positif. Di modul 1.4 tentang budaya positif, ada 7 materi yang bisa saya pahami. Yang pertama adalah 5 kontrol diri guru. Yang kedua, tentang macam-macam budaya positif. Yang ketiga, bagaimana penerapan budaya positif di sekolah dan cara pengambilan keputusan. Yang keempat, macam-macam disiplin positif. Yang kelima, penerapan disiplin positif di sekolah. Yang keenam, tentang bagaimana membuat kesepakatan kelas. Dan yang ketujuh adalah cara penerapan konsekuensi logis yang berbeda melalui cara pendampingan. Ada beberapa materi yang masih membingungkan tentang bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah melalui kesepakatan kelas. Yang pertama, tentang strategi pendampingan. Sepertinya hal ini merupakan hal yang masih baru dan juga harus diterapkan secara khusus. Yang kedua, penggunaan bahasa budaya positif masih belum familiar. Yang ketiga, menggunakan poster kreatif dalam penerapan budaya positif di sekolah. Merupakan hal yang masih baru, maka perlu disosialisasikan dalam berbagai sarana informasi. Yang keempat, perlu kerjasama antara guru dengan murid dalam membuat suatu kesepakatan kelas agar bisa terlaksana dengan baik. Namun ada beberapa perubahan yang dirasakan dalam mempraktikkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, guru dan murid akan merasa nyaman karena dengan dibuatnya kesepakatan kelas. Yang kedua, murid lebih aktif dan lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, suasana pembelajaran lebih kondusif. Yang keempat, murid akan lebih fokus dalam belajar. Yang kelima, murid akan lebih disiplin dan akan lebih tepat waktu dalam pengumpulan tugas. Dan yang keenam adalah murid akan saling menghargai saat terjadi diskusi atau komunikasi di dalam kelas. Ada beberapa kesulitan dalam membangun budaya positif di kelas. Yang pertama, dengan adanya masa pandemik COVID-19 sehingga menyulitkan ruang pertemuan dan komunikasi antara guru dengan murid secara langsung. Yang kedua, perbedaan karakter, latar belakang murid, serta psikologis murid itu sendiri. Dan yang ketiga adalah daya serap murid dalam mengadaptasi melakukan perubahan dari budaya lama ke budaya baru. Tantangan yang dialami dalam penerapan budaya positif. Yang pertama, konsistensi dalam menerapkan budaya positif. Yang kedua, waktu yang tidak sesuai karena menjelang ujian semester. Yang ketiga, keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak yang beragam. Yang keempat, fasilitas jaringan dan juga ketersediaan perangkat yang dimiliki oleh murid tersebut. Strategi yang bisa dilakukan dalam menerapkan budaya positif di kelas dengan memanfaatkan sumber-sumber. Yang pertama adalah melakukan manajemen waktu. Yang kedua, melakukan pendekatan psikologis kepada anak. Yang ketiga, melakukan komunikasi yang efektif serta konsistensi dalam penerapan. Dan yang keempat adalah membuat media yang menarik bagi murid. Demikian pemaparan tentang menerapkan prinsip budaya positif. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Guru Penggerak.